Yang akan dibahas pada video ini yaitu jenis-jenis masker, kegunaannya, dan masih banyak lagi. Langsung aja simak videonya. Baik, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan 8 jenis masker yang beredar di pasaran pada saat ini. Langsung saja kita mulai dari jenis masker yang paling aman. Yang pertama ada masker N99 dan juga N95. Keduanya menempel sangat rapat di sekitar hidung dan juga mulut, sehingga tentu saja sangat membuat kemungkinan bahwa partikel virus tidak akan dapat masuk maupun keluar melalui masker ini. Masker ini juga mengandung serat khusus untuk menyaring patogen di udara. Berikutnya adalah masker bedah sekali pakai. Masker yang satu ini terbuat dari kain, bukan kain tenunan, tetapi merupakan pilihan yang paling aman bagi petugas kesehatan yang tidak memiliki akses untuk masker N95 maupun N99. Lalu berikutnya ada masker model hybrid. Dalam sebuah makalah baru-baru ini, para peneliti di Inggris menetapkan bahwa masker hybrid ini menggabungkan dua lapisan kapas pintal dan juga benang dengan bahan lain seperti sutra, sifon dan juga flanel, menyaring lebih dari 80% partikel kecil yang kurang dari 300 nanometer, sehingga kemungkinannya 90% partikel yang lebih besar tidak akan bisa masuk. Yang keempat adalah kain sutra 3 lapis. WHO merekomendasikan masker kain harus memiliki 3 lapis. Lapisan dalam yang menyerap, lapisan tengah yang menyaring, dan lapisan luar yang terbuat dari bahan non-absorben seperti polyester. Berikutnya adalah yang kelima, masker filter penyedot debu. Studi ini menemukan bahwa filter penyedot debu atau penyaring penghisap debu yang dimasukkan ke dalam masker kain mengurangi resiko infeksi sebesar 83%, yang dianggap cukup besar ya untuk menangkal virus yang satu ini. Lalu yang keenam ada handuk dan juga spray. Handuk dan juga spray ini adalah alternatif yang juga cukup aman karena menurut studi dari Journal of Hospital Infection, handuk ini harus dipilih untuk memberikan perlindungan. Jadi benar-benar harus dipilih dan sangat erat dipakai di wajah. Berikutnya yang ketujuh adalah sial atau kain katun. Peneliti Inggris menemukan bahwa satu lapisan kapas pintal 80 benang adalah di antara bahan yang paling tidak efektif untuk memblokir partikel virus corona, baik itu besar maupun kecil. Tapi ini masih cukup melindungi dengan angka sebesar 44% dan pengurangan resiko turun menjadi hanya 24%. Tapi itu lebih baik daripada 0. Berikutnya yang kedelapan adalah masker kapas satu lapis opsi darurat. Jadi peneliti Inggris menemukan bahwa orang yang menggunakan masker kapas memiliki kemungkinan infeksi 54% lebih rendah daripada orang yang tidak memakai masker sama sekali. Orang yang memakai masker kapas ini memiliki kemungkinan infeksi yang cukup kecil ya, meskipun 54%, tetapi masih lebih baik daripada tidak menggunakan sama sekali. Oke, jadi langsung aja kita lanjut ke poin berikutnya. Kegunaan masker. Kegunaan masker yang pertama adalah bukan buat maling. Kegunaan masker diantara lain adalah: yang pertama, melindungi paru-paru kita dari bakteri atau virus dari luar. Yang kedua adalah menyaring partikel-partikel kecil. Yang ketiga, mengurangi risiko penularan penyakit. Untuk itu, maka pakai masker sekarang juga. Selanjutnya adalah cara menggunakan masker yang benar. Kalian penasaran kan bagaimana sih cara menggunakannya? Berikut adalah langkah-langkah untuk memakai masker yang benar.
Yang pertama, yaitu cuci tangan hingga bersih. Pastikan tangan bersih sebelum menyentuh masker. Hal ini penting karena tangan adalah media yang mudah dihinggapi kuman. Jangan sampai kuman yang ada di tangan berpindah ke masker saat kita hendak menggunakannya. Maka dari itu, penting untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun hingga bersih. Sekarang kita coba bayangkan. Dalam kegiatan sehari-hari, pasti kita akan keluar rumah, terutama bagi mereka yang mencari nafkah untuk keluarganya. Tentu tangan kita pasti kotor dan banyak dihinggapi kuman dan virus. Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi kita semua untuk sering-sering cuci tangan, sering menggunakan hand sanitizer, untuk mencegah kuman tersebut menyebar, terutama pada saat kita sebelum menggunakan masker. Selanjutnya, memegang tali ketika menggunakan masker. Saat hendak mengaplikasikan masker ke bagian mulut, hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara memegangnya. Cara yang benar ketika memegang masker adalah memegang talinya seperti pada anak panah ini, bukan bagian kepalanya ataupun bawahnya, karena ada kemungkinan tangan kita membawa virus ke masker kita. Yang ketiga adalah posisi masker. Saat memasang masker, masker bagian yang berwarna harus menghadap keluar, dan masker bagian putih harus menghadap ke dalam atau menghadap ke hidung dan mulut, seperti pada gambar ini. Yang keempat, posisi kawat di atas. Saat memasang masker, pastikan sisi kawat yang bisa ditekuk berada di atas. Upayakan tidak ada celah pada masker. Caranya, tekuk kawat atau bagian keras masker sampai rapat, mengikuti lekuk hidung. Kaitkan kedua karet ke telinga dan pastikan masker terpasang sempurna. Yang kelima, penggunaan masker sekali pakai. Masker hanya dapat digunakan untuk satu kali pemakaian saja. Begitu selesai digunakan, lepaskan masker lalu lipat masker bekas tanpa menyentuh bagian dalam masker. Lalu buang masker tersebut di tempat sampah.